Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Semoga semua sehat dan tetap semangat ya. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Adik-adik, kali ini kita akan mempelajari pelajaran yang ke-9, yaitu bersyukur kepada Allah. Apakah kamu pernah bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana caramu bersyukur atas nikmat tersebut? Mari kita cari tahu jawabannya. Perhatikan firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 7 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, kata Allah, maka pasti azabku sangat berat. Dalam ayat tersebut, Allah memberikan peringatan kepada umat Islam. Orang-orang yang bersyukur kepada Allah, Allah akan menambahkan kenikmatan kepadanya. Akan tetapi orang-orang yang tidak bersyukur, Allah akan memberikan azab atau siksaan kepada mereka. Lalu, apa makna peringatan Allah dalam ayat di atas? Makna peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lain sebagai berikut. Yang pertama, manusia wajib bersyukur atas nikmat yang telah diterima. Jika manusia bersyukur, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan nikmatnya. Jika ia kaya dan bersyukur, Allah akan menambahkan kekayaannya. Jika ia pandai dan bersyukur, Allah akan menambah ilmunya. Itu adalah janji Allah yang pasti kebenarannya. Yang kedua, manusia yang tidak bersyukur akan dihilangkan nikmatnya. Orang yang tidak bersyukur disebut orang yang kufur. Arti kufur adalah mengingkari bahwa dirinya mendapatkan nikmat Allah. Jika ia kaya, ia merasa bahwa kekayaannya bukan dari Allah. Jika ia pandai, ia merasa kepandaiannya merupakan hasil usahanya sendiri. Orang yang kufur akan diambil kenikmatannya oleh Allah. Orang yang kaya akan menjadi miskin, sebaliknya orang yang pandai akan menjadi bodoh. Baik adik-adik, setelah membaca firman Allah dan penjelasannya, timbul suatu pertanyaan. Apa yang dimaksud sikap bersyukur itu? Bersyukur adalah berterima kasih dengan cara menggunakan kenikmatan untuk kebaikan. Jadi, bersyukur kepada Allah berarti berterima kasih kepada Allah karena Allah telah memberi kenikmatan yang sangat banyak. Sebagai manusia, kita diberikan kenikmatan yang sangat banyak oleh Allah yang patut untuk kita syukuri. Berikut beberapa contoh kenikmatan yang kita terima dari Allah setiap harinya. Nikmat kesehatan. Badan kita dalam keadaan sehat itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat keimanan, Allah memberikan petunjuk kepada kita. Nikmat kekayaan, Allah memberikan rezeki berupa harta benda. Nikmat ilmu, kita memiliki banyak ilmu pengetahuan sehingga mengetahui banyak hal. Nikmat kesempatan atau waktu, Allah memberi waktu kepada kita untuk hidup di dunia. Nikmat alam semesta, Allah mengizinkan kita untuk menempati alamnya
dan menikmati apa yang ada di dalamnya. Selain beberapa kenikmatan tersebut, masih banyak lagi kenikmatan Allah lainnya yang dapat kita nikmati dalam kehidupan sehari-hari. Semua kenikmatan itu adalah pemberian Allah. Oleh sebab itu, kita wajib berterima kasih kepada Sang Pemberi, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberi kenikmatan tanpa meminta imbalan. Manusialah yang harus berterima kasih agar Allah semakin memperbanyak kenikmatannya. Baik adik-adik, setelah kita mengetahui kenikmatan yang kita terima dari Allah setiap harinya, bagaimana caranya kita bersyukur? Bersyukur dapat dilakukan dengan berbagai cara. Hal ini tergantung pada kenikmatan apa yang kita terima. Jika kita diberi kesehatan, kita syukuri dengan rajin beribadah. Badan yang sehat harus digunakan untuk bekerja, tidak boleh digunakan untuk bermalas-malasan. Misalnya, kita diberi nikmat kekayaan. Kita harus mensyukurinya dengan mengeluarkan zakat atau sedekah untuk diberikan kepada fakir miskin, anak yatim, saudara, atau tetangga yang membutuhkan. Atau misalnya, jika diberi waktu atau kesempatan, kita harus mensyukurinya dengan menggunakannya untuk amal soleh, seperti untuk beribadah, belajar, tadarus Al-Quran, dan istirahat. Siapa yang pandai memanfaatkan waktu disebut orang yang bersyukur. Orang yang menggunakan waktunya hanya untuk bermain termasuk orang-orang yang tidak bersyukur. Baik adik-adik sekalian, setelah mempelajari materi di atas, mari kita buat rangkuman materinya. 1. Syukur adalah ungkapan terima kasih kepada Allah atas kenikmatan yang telah diberikan. 2. Orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Orang yang kufur akan diberi siksaan oleh Allah. 3. Cara bersyukur kepada Allah dilakukan dengan 1. Rajin beribadah dan beramal soleh. 2. Mengeluarkan zakat atau bersedekah. 3. Menggunakan waktu untuk melakukan kebaikan. Dan yang keempat, memelihara alam semesta. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi pelajarannya sudah selesai. Semoga sekarang adik-adik sudah memahami makna bersyukur kepada Allah dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.